This ain't real to be honest. You don't get to pick and choose. Different eyes and bigger booms. If my eyes are bright, I will. This ain't real to be honest. I'm filled with flaws and attitudes. So if you need perfect, I'm not good for you. Fuck the builder, broke my heart. Told me I need fixing. Said that I'm just not supposed. A lot of parts were missing. Heart feel like a cursive. Virgin and a vixen. That's the kind of girl he was. But he forgot. Listen to the Baik, pada database Puskesmas kelompok 6, kami memiliki 6 tabel yaitu data kasir, data kolesterol pasien, data pasien, fasilitas kesehatan, jumlah kunjungan, dan pembayaran. Jadi, di dalam tabel data kasir terdapat data-data tentang identitas dari petugas puskesmas. Dalam tabel data kolesterol pasien terdapat informasi dari kolesterol setiap pasiennya. Pada tabel data pasien terdapat biodata dari pasien-pasien puskesmas tersebut. Dalam tabel fasilitas kesehatan terdapat fasilitas apa yang dipakai oleh pasien. Dalam tabel jumlah kunjungan terdapat rekapan selama 1 bulan kunjungan oleh pasien-pasien, dan pada tabel pembayaran berisi tentang biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk membayar jasa yang diberikan oleh pihak puskesmas. Jadi pada database ini kami memiliki 3 query, yaitu query biaya pasien, query data pasien, dan query kolesterol pasien. Query ini kami buat dengan memakai tools query design. Pada query pertama yaitu query biaya pasien, kami mengambil data dari tabel fasilitas kesehatan dan tabel pembayaran. Dua tabel tersebut kami hubungkan dengan query relationship, yaitu pada data nomor identitas di tabel fasilitas kesehatan dan nomor identitas di tabel pembayaran. Jadi kami dalam query biaya pasien hanya memasukkan data-data yang diperlukan seperti nomor identitas, nama, jenis fasilitas kesehatan, tingkat fasilitas kesehatan, biaya pengobatan, pembayaran, dan biaya administrasi. Lalu, mari kita lihat hasilnya. Data-data yang kita masukkan telah masuk ke query yang kita inginkan. Selanjutnya kami ingin memakai rumus query yaitu query penambahan. Jadi dengan cara menekan klik kanan pada tabel ini, lalu memilih opsi build. Lalu pada opsi build akan keluar seperti yang tertera di sini. Lalu kita buat judul dari tabel yang ingin kita tambahkan, titik 2, dan menekan tabel yang mana yang ingin kita tambahkan, yaitu tabel pembayaran dan tabel biaya administrasi. Lalu kita klik OK dan kita run. Hasilnya yaitu di sini sudah sesuai dengan data yang kita berikan. Selanjutnya kita ingin menambah tabel dengan rumus if. Tabel ini untuk menjelaskan keterangan dari pembayaran kita sebelumnya. Jadi dengan mengklik kanan kolom ini lalu menekan opsi build, kita ingin memasukkan jika pembayaran 150.000 akan mendapatkan bonus baju, jika pembayaran lebih dan sama dengan 100.000 akan mendapatkan masker, dan jika pembayaran lebih dari 0 akan mendapatkan tisu. Dan selanjutnya kita tekan OK dan lalu kita run, dan hasilnya sesuai dengan data total pembayaran tersebut, yaitu dengan di atas 150.000 mendapatkan baju, di atas 100.000 mendapatkan masker, dan di atas 0 mendapatkan tisu. Lanjut ke query data pasien.
pada query data pasien kami memasukkan tabel dari data pasien, tabel fasilitas kesehatan, dan tabel data kasir. Lalu kami menggunakan query relationship yang menghubungkan data nama dari tabel data pasien dengan data nama di fasilitas kesehatan, dan juga menghubungkan data administrasi di tabel fasilitas kesehatan yang menghubungkan data nomor kasir di tabel data kasir. Lalu kami hanya memasukkan data-data yang diperlukan untuk query data pasien, yaitu data nomor identitas, data nama, data jenis vaskes, administrasi, dan nama petugas. Setelah tabel yang ingin kita isi sudah terisi, selanjutnya kita lihat hasilnya dan data yang di query sudah sesuai dengan yang kita masukkan. Lalu selanjutnya query kolesterol pasien. Pada query kolesterol pasien ini kami memasukkan tabel data kolesterol pasien dan data pasien, lalu menghubungkan data nomor identitas pada tabel data kolesterol pasien dengan data nomor identitas pada tabel data pasien, dan memasukkan data-data yang diinginkan untuk query kolesterol pasien ini, yaitu data nomor identitas, nama, golongan darah, total kolesterol, trigliserida, HDL kolesterol, LDL kolesterol. Lalu kita lihat hasilnya sesuai dengan data yang kita masukkan, dan kali ini kita ingin memakai rumus query pembagian dengan memasukkan rumusnya, yaitu data dari total kolesterol per data HDL kolesterol. Awalnya kami memiliki kesulitan karena hasil yang kami dapatkan selalu error, tapi pada akhirnya kami mendapatkan solusinya, yaitu di saat rumus yang kami masukkan error, ternyata kami membuat di data tersebut dengan satuannya, yaitu mol per liter, dan di data HDL kolesterol juga mengandung satuannya, seperti total kolesterol 4,6 mol per liter, data HDL kolesterol 1,18 mol per liter, dan itu yang membuat hasil rumus query kami error. Lalu kami menghilangkan satuannya dan mencoba lagi dengan menggunakan rumus query yang sama, dan hasilnya sesuai dengan pembagian data tersebut. Lalu kami ingin menambahkan tabel yang berisi tentang jika total kolesterol per HDL di bawah 5, maka itu diberikan informasi normal. Jika data total kolesterol per HDL kolesterol di atas 5, maka itu bertanda tidak normal. Jadi kami menggunakan rumus if dengan isinya, yaitu if total kolesterol per HDL kolesterol di bawah 5 artinya normal, dan jika total kolesterol per HDL kolesterol di atas 5 artinya tidak normal. Lalu kita coba run. Rumus yang kita masukkan tadi sudah dapat kita lihat di data kita, dan rumus itu berhasil kami gunakan. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya akan menjelaskan cara pembuatan form dan report. Yang pertama tentang form. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu form yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada form data kasir. Tampilan desain view-nya seperti ini. Lalu ada form data pasien seperti ini, dengan desain view-nya seperti ini. Sebelum saya menjelaskan cara pembuatan form, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian form.
Form merupakan sebuah objek database yang digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi database. Form itu sendiri digunakan untuk menginput, merubah, dan menampilkan laporan, yang laporan tersebut dapat terhubung langsung dengan tabel, query, dan report. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembuatan form. Untuk pembuatan form ada beberapa cara seperti form instan, form design, blank form, ataupun form wizard seperti yang ada di sini. Saya akan menjelaskan pembuatan form menggunakan form design. Klik form design seperti ini. Lalu yang pertama, tambahkan judul form terlebih dahulu. Klik title, lalu ubah judul form. Saya akan membuat form data kolesterol pasien seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan logo jika ingin pada form kita. Caranya, tambahkan foto, klik icon ini, lalu tambahkan file fotonya seperti ini. Saya akan mengedit terlebih dahulu bagian header form. Saya akan mengubah warnanya seperti ini. Nah, lanjut ke bagian isi form. Untuk bagian isi kita bisa mengambil di kotak sebelah kanan. Saya akan menggunakan semua bagian data dari tabel data kolesterol pasien seperti nomor identitas. Untuk memasukkan ke dalam isi form, klik 2 kali nama, golongan darah, atau kolesterol. Nah, setelah semua bagian yang ingin ditambahkan masuk ke bagian isi form, lalu kita bisa mengedit dan merapikan isi form tersebut. Nah, langkah selanjutnya, di dalam form kita bisa menambahkan button yang bisa mempermudah penggunaan dari form itu sendiri. Caranya itu pada tab design, klik bagian form button, maksudnya seperti ini, klik, lalu tambahkan button di bagian yang kita inginkan, seperti ini. Lalu muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa memilih kategori yang kita inginkan dan actionnya. Saya pilih kategori form operation. Nah, saya akan membuat button untuk menutup form ini. Saya pilih action close form. Next, kita bisa memilih tipe button yang akan muncul, teks atau gambar. Saya akan membuat dengan tulisan saja, dengan nama buttonnya adalah next. Kita disuruh memberi nama dari buttonnya. Saya kasih nama putih lagi, lalu finish seperti ini. Kita bisa mengubah bentuk dan warna buttonnya sesuai keinginan. Nah, untuk bagian isi form juga bisa diubah warna dengan cara klik kanan lalu pilih bagian fill atau back color. Nah, pada bagian data isi yang berwarna putih ini, jika ingin membuat transparan juga bisa dengan cara blok bagian yang diinginkan, lalu klik kanan dan pilih fill atau back color, pilih transparan. Nah, seperti ini. Nah, jika dirasa sudah selesai untuk pengeditannya, kita bisa lihat hasilnya dengan cara, nah seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Kita coba klik terlebih dahulu. Kita akan mencobakan apakah buttonnya bekerja. Kita klik tutup, maka akan tertutup. Sekian penjelasan mengenai pembuatan form. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan report. Sebelumnya saya akan memperlihatkan beberapa tampilan report dari kelompok kami. Yang pertama ada report jumlah kunjungan pasien seperti ini. Lalu ada report dalam bentuk kartu identitas pasien seperti ini.
Sebelum saya menjelaskan cara pembuatan report, saya akan menjelaskan apa itu report. Report merupakan sebuah objek database yang digunakan untuk menampilkan laporan ataupun informasi dengan bentuk yang lebih mudah dipahami dan juga bisa di custom tampilannya. Untuk pembuatan report, kita bisa ambil di create, lalu tersedia beberapa pilihan untuk pembuatan report. Yang pertama ada report instant, report design, blank report, ataupun report design. Saya akan membuat report melalui report design seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah pertama adalah memberi judul report dengan klik title, lalu beri judul report. Saya akan menyambungkan dengan nomor identitas tadi. Nanti saya beri kartu seperti ini. Saya akan mengedit bagian report header terlebih dahulu. Kita juga bisa menambahkan logo dengan cara klik tambahkan gambar seperti ini, lalu tambahkan gambar logo yang diinginkan. Lalu saya akan mengedit bagian header, itu mengubah warnanya seperti ini, lalu mengubah warna tulisan. Nah, untuk bagian isi dari reportnya, untuk membuat kartu identitas saya membutuhkan data dari data tabel fasilitas kesehatan pasien seperti yang ini. Lalu saya menambahkan beberapa data yang saya perlukan. Nah, setelah itu saya akan mengedit tampilannya. Nah, setelah itu bisa juga diubah bagian isi form dengan cara klik kanan lalu back color di warna yang diinginkan. Nah, untuk bagian yang putih juga sama seperti tadi caranya, sudah bagian diinginkan lalu pilih back color jika instructions. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lihat hasilnya dengan report view seperti ini. Nah, hasilnya sebentar. Begini. Kartu identitasnya sudah jadi seperti ini tampilannya. Sekian penjelasan tentang pembuatan report dari saya. Baiklah, kali ini saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang switchboard dan cara pembuatan switchboard. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu switchboard manager. Switchboard manager merupakan salah satu fasilitas dari Microsoft Access yang dapat digunakan untuk membuat menu yang berada di dalam sebuah form. Menu itu sendiri dapat dibuat lagi dengan mempunyai submenu lainnya di dalamnya. Jadi, Microsoft Switchboard Manager berupa tabel dan form. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah atau cara pembuatannya. Cara pembuatan Switchboard Manager ini berbeda dengan cara pembuatan tabel, garis, dan form. Baiklah, langsung saja kita mulai cara pembuatannya. Nah, yang pertama kita harus pencet option. Terus kita pencet quick access toolbar dan cari command not in the ribbon. Nah, pada ini kita mencari nama switchboard manager. Nah, switchboard manager ini lalu kita tekan add untuk masuk ke tempat ini ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah ada switchboard managernya, lalu kita pencet OK. Lalu nanti ada tombol switch manager untuk mengedit switchboard kita tersebut. Nah, nanti sebelum sesudah teman-teman masukkan switchboard manager tersebut, teman-teman mendapat kolom kosong sebelum ini nih. Saya membuat form dan menu utama serta report. Nanti teman-teman masukkan apa yang mau teman-teman bikin. Nah, saya lanjut ke menu utama. Saya dan teman-teman saya membuat form dan report yang saya ambil form data kasir dan form data pasien. Jadi seperti inilah form data kasir yang sudah dikerjakan bersama-sama. Dan form data pasien seperti berikut ini. Kemudian headset ini merupakan untuk kembali atau bisa ke layar utama. Kemudian kita cek bagaimana report.
yang sudah ada di dalam Switchboard Manager. Nah, seperti inilah report jumlah kunjungan dalam Switchboard Manager. Lebih simpel. Dan data 10 ini merupakan banyak data dari sebuah data tersebut. Nah, begitulah hasil penyampaian Switchboard saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.